Jangan membebani warga lebih tinggi lagi untuk membayar iuran BPJS gitu. Ada orang yang sakit, masuk ke rumah sakit, itu harusnya sesegera mungkin ditangani berdasarkan kegawat daruratannya, bukan berdasarkan kelas asuransinya. Diskriminasi terhadap pasien BPJS itu ada di lapangan. Banyak sekali, hampir 38 ribuan ya, angka keracunan karena MBG. Selamat datang di Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu mengenai kesehatan. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan sistem kesehatan bukan hanya berapa banyak rumah sakit yang dibangun, berapa aplikasi yang diluncurkan, atau seberapa besar anggaran yang dikeluarkan. Pertanyaannya jauh lebih sederhana, ketika masyarakat sakit, apakah negara benar-benar hadir? Dan untuk membicarakan itu, hari ini kita kedatangan seorang akademisi sekaligus aktivis kesehatan masyarakat yang sekarang dipercaya menjadi Menteri Kesehatan dalam Kabinet Bayangan. Halo Mbak Irma, apa kabar Mbak Irma? Baik Mbak Vina. Kita ketemu lagi. Sebenarnya kita kemarin sudah berbincang, namun dalam forum yang lumayan lebih kompleks ya Mbak ya, karena hadir menteri-menteri lain juga. Sehat Mbak Irma? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Vina, sehat kan? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Irma ini menyelesaikan pendidikan S1 Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan pendidikan master di bidang Public Health di Montclair State University, Amerika Serikat, dan menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Health and Behavior Studies di Columbia University. Dan hari ini beliau hadir bukan hanya sebagai akademisi dan aktivis kesehatan, tapi sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan. Mbak Irma profilnya sangat mengagumkan. Berarti Mbak Irma masih bolak-balik New York? Betul sekali, saya masih ngajar, asisten profesor, belum resmi associate profesor. Saya masih ngajar di School of Health Science, Hofstra University itu di New York. Saya bolak-balik Amerika, Indonesia, antek asing ya Mbak? Oh berarti antek-antek asing, oh ini dia pemirsa yang disebut oleh antek-antek asing yang sering di-mention antek-antek asing ya Mbak Irma. Ternyata Mbak Irma one off ya Mbak ya dari antek-antek asing itu ya? Kalau guyonan ya boleh lah, tapi kalau dibelah dada saya ini isinya merah putih ya Mbak ya, udah pastilah ya Mbak ya. Iya. Mbak Irma kan sekarang dipercaya menjadi Menteri Kesehatan di Kabinet Bayangan. Nah berarti kan ini kan pembanding dari Menteri Kesehatan hari ini yang ada di kabinet resmi Bapak BGS ya, yang biasa disapa Pak BGS gitu kan. Yang mana sebenarnya latar belakang beliau kan di sektor perbankan, korporasi. Menurut Mbak Irma, beliau ini kan tidak ada latar belakang kesehatan masyarakat ataupun praktisi kesehatan gitu kan Mbak? Klinis ya. Iya. Saya ingat saya baru pertama kali ya kita memiliki Menteri Kesehatan yang tidak berlatar belakang di bidang ilmu kesehatan ya, apakah kesehatan klinis atau kesehatan publik. Kenapa Mbak? Kira-kira apa yang membuat Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto menunjuk Pak BGS sebagai Menkes kita? Iya. Pak BGS itu kan dulu menggantikan Dokter Terawan ya pada saat awal-awal pandemi, lalu kemudian beliau ditunjuk lagi oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun beliau tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan atau kesehatan masyarakat. Harusnya, kalau menurut saya nggak tahu kenapa gitu ya. Alasannya kenapa, tetapi sebenarnya kalau ditinjau ulang, kalau kita cermati lagi, kan Pak Presiden kita itu sebenarnya pengen punya pejabat publik berdasarkan merit base gitu ya, profesionalisme berdasarkan ranah keilmuannya. Tapi kali ini rasanya nggak match. Kalau ditanya apakah bagus atau enggak dan lain sebagainya, rasanya publik terutama ekosistem kesehatan ya, apakah tenaga kesehatan, asosiasi, organisasi profesi kesehatan dan lain sebagainya itu bisa menilai, dan kita semua warga ini bisa menilai, yang menggunakan fasilitas kesehatan, menggunakan layanan kesehatan itu bisa menilai baik tidaknya. Nah, kita serahkan pada mereka aja. Oke, biarkan publik yang menilai ya Mbak ya alasan tersebut. Jadi itu masih jadi tanda tanya besar juga alasan Bapak Presiden kita menunjuk Pak BGS sebagai Menteri Kesehatan ya Mbak ya. Kemudian Mbak, kalau Mbak Irma sendiri
jika Mbak Irma diberi kesempatan untuk mengkoreksi atau memberikan saran program kesehatan hari ini yang paling krusial untuk dibenahi apa sih Mbak? Kalau saya mau kembali lagi menelaah Undang-Undang 17 tahun 2023 itu Undang-Undang Kesehatan yang baru ya, Omnibus Law Kesehatan, menggantikan Undang-Undang 36 sebelumnya. Saya mau mengembalikan semangat bahwa seluruh peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan amanah konstitusi. Pasal 28H itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, sejahtera, termasuk layanan kesehatan. Dan pasal 34 ayat 3 itu menyatakan bahwa negara wajib memberikan layanan kesehatan yang layak, yang berkualitas. Nah, ini itu harus dijadikan pijakan, kemudian diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan hingga peraturan Permenkes, KMK dan lain sebagainya yang goalnya atau tujuannya itu harus sesuai dengan nafas amanah konstitusi kita. Artinya apa? Menjamin perlindungan kesehatan setiap warga negara. Artinya apa? Ketika kita memerlukan layanan akses kesehatan misalnya ya harus diberikan dengan layak, yang berkualitas, dikembalikan lagi sesuai dengan amanah. Jadi BPJS-nya pun juga nggak bisa dibatasi misalnya gitu. Tenaga kesehatannya, tenaga medisnya, fasilitas kesehatan dan seluruh sistem kesehatan itu juga harus mendukung semangat bahwa negara itu harus hadir untuk memberikan hak atau memenuhi hak atas kesehatan warganya. Kurang lebih seperti itu secara garis besar. Nah, secara detail-detail ya itu ada sistem layanan, ada hak sistem jaminan kesehatan atau BPJS, kemudian harga yang murah, jangan membebani warga lebih tinggi lagi untuk membayar iuran BPJS gitu misalnya ya, dan juga jaminan untuk fasilitas kesehatan dan nakesnya itu sendiri. Kalau menurut Mbak Irma sendiri, hari ini kekurangan paling fundamental dari kebijakan kesehatan hari ini apa Mbak? Kadang-kadang negara itu nggak hadir ya. Tidak hadir seutuhnya ya Mbak? Ya betul, tidak hadir sepenuhnya, seutuhnya ketika dibutuhkan. Sementara konstitusi sudah menjamin. Misalnya tadi saya sudah menyebutkan di sektor layanan kesehatan ya, yang melibatkan pasien dan juga tenaga kesehatan. Tapi kalau kita lihat di sektor yang lain gitu ya, ngomongin tenaga kesehatan, ada yang namanya kolegium, badan akademik yang independen, yang seharusnya merekalah yang merumuskan panduan mengampu program pendidikan kedokteran spesialis gitu ya. Para dokter spesialis itu mereka harusnya independen karena mereka itu terdiri dari guru-guru besar yang sudah pakar di sana berdasarkan pengalamannya menangani pasien dan juga ilmunya. Tetapi di undang-undang yang baru itu kan kemudian ditarik semuanya itu berada di bawah Kemenkes. Jadi otonomi kolegium ini jadi nggak otonom lagi gitu. Otonominya dihilangkan. Jadi di bawah Kemenkes itu ya Mbak ya. Betul. Itu ngomongin sektor yang subsektor lainnya di sektor kesehatan. Tapi kalau kita ngomongin secara garis besar, misalnya soal penyakit tidak menular. Kalau kita melihat data tahun 2025 itu angka penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu penyakit kronis seperti diabetes, berbagai macam penyakit jantung, hipertensi, obesitas dan lain sebagainya. Ini kan penyakit yang preventable, bisa dicegah sebenarnya. Tapi survei 2025 menunjukkan bahwa angkanya tuh naik. Angkanya tuh naik jadi sekitar 4,5 jutaan kurang lebih ya kalau nggak salah, dan lebih dari 80%-nya itu disebabkan oleh konsumsi gaya hidup ya, konsumsi makanan minuman nggak sehat, gaya hidup tidak sehat, kebiasaan merokok gitu ya, dan nggak berolahraga dan lain sebagainya. Paling basic banget. Cuman masalahnya ini kan bisa dicegah nih. Masalahnya rakyat kita itu dibiarkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang nggak sehat itu. Jadi akibatnya jatuh sakit.
kalau udah sakit disalahin. Kamu nih makanannya sembarangan, kamu nih minumannya sembarangan, suka minum yang bubble-bubble yang gulanya berkadar gula tinggi dan lain sebagainya itu. Jadi masyarakat tuh kita tuh selalu disalahkan tanpa diedukasi. Satu, mungkin edukasi ada tapi tidak masif. Tapi yang paling bahaya adalah nggak ada regulasi yang melindungi kita, Mbak. Jadi harusnya ada regulasi yang kuat untuk membatasi distribusi, penjualan, kemudian ketersediaan atau akses kepada produk-produk makanan minuman nggak sehat itu, dan juga marketing, klaim-klaim yang waduh ini enak mengandung ABC yang bagus buat kesehatan dan lain sebagainya. Padahal itu makanan kemasan yang sebenarnya berkontribusi terhadap penyakit tidak menular tadi. Harusnya ini diregulasi. Kalau saya dipercaya di sektor kesehatan di Republik ini, saya akan menguatkan regulasi ini. Karena apa? Dengan menutup pintunya, di hulunya ini ditutup kanalnya, maka nanti kita akan melihat hasilnya. Masyarakat itu akan lebih sehat kan? Karena terhindar dari bahaya makanan minuman nggak sehat ini. Lalu kemudian nggak perlu lagi sakit-sakit, nggak perlu lagi cek ke dokter, ke rumah sakit karena sakit, ya kan? Artinya apa? Alokasi anggaran kesehatan kita juga bisa menurun, ya, lebih efektif lagi dan lain sebagainya. Dan juga dana pribadi kalau kita ke rumah sakit kan kita pakai ongkos sendiri, nggak ditanggung BPJS. Iya, betul. Ya. BPJS kan hanya mengcover ketika di rumah sakitnya, betul, ya Mbak. Ya? Betul. Jadi itu lebih efektif dan lebih efisien lagi gitu. Nah kalau sekarang kan enggak, ininya dibiarkan, produk tidak sehatnya dibiarkan, rokok dan lain sebagainya juga tidak diregulasi, kita tidak sign FCTC ya, kita tidak meratifikasi itu, kemudian masyarakatnya disalahkan, lalu kalau udah sakit ya udah muncul obat-obatan perawatan yang alat perawatan kesehatan yang diciptakan oleh korporasi di sektor kesehatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ini kayak jadi bahan kayak dijual belikan gitu ibaratnya okay. Kalau di pasar gitu ya, kita dibiarkan, kemudian kalau kita sakit kita harus mengkonsumsi obat, mendapatkan treatment tertentu yang semuanya tuh rantainya disediakan oleh big corporations gitu misalnya. Berarti ada rencana yang lebih besar gitu ya, maksud dari Mbak Irma ya? Ya bisa jadi besar, bisa gitu. Jadi seperti itu gitu. Tetapi kalau kita tarik di sektor kesehatan, harusnya negara dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya itu berani untuk mengusulkan meregulasi seluruh produk-produk yang menyebabkan justru berkontribusi terhadap penyakit tidak menular, menyebabkan kita nggak sehat gitu ya. Jadi produk makanan, minuman yang tidak sehat dan juga rokok itu, karena itu evidence ya, bukti ilmiah di seluruh dunia dari tahun ke tahun itu sudah menunjukkan secara konsisten bahwa produk-produk tersebut itu berkontribusi terhadap lebih dari 80% penyakit tidak menular. Jadi genetik, kemudian faktor lingkungan, faktor medis itu ya, itu tuh nggak seberapa pengaruhnya. Itu kata kajian, kata riset, bukan ini kata ada saya. Ya, Mbak, ya? Ada betul, risetnya, banyak sekali risetnya yang menunjukkan itu. Lebih dari 80% berarti prosentasenya cukup besar ya? Cukup besar ya, kontribusinya terhadap penyakit-penyakit kronis itu. Dan penyakit kronis ini tuh preventable, bisa dicegah. Jadi makanya kalau saya ya cegat di sini aja, dicegat, karena ini bisa dicegah ya dicegah dulu. Jangan sampai kita dibiarkan sakit kemudian nakesnya jadi kerepotan, kelelahan dan lain sebagainya ya, perlu tambahan support alokasi sumber daya manusia dan juga alokasi dana. Mbak, tapi ngomongin soal tadi untuk produk-produk kemasan itu tuh sebenarnya kan seperti negara tetangga ya Mbak, itu kan ada klasifikasinya kayak ini label yang gulanya tinggi A, B, C gitu kan, ada itu Mbak, ada patokannya kan. Jadi kalau kita belanja tuh kan kita ngerti, oh ini yang ini kandungan gulanya yang paling tinggi, oh yang ini lumayan nih kandungan gulanya nggak begitu tinggi. Maksud Mbak ada warna-warnanya ya, Mbak, ya? Antara lain itu selemah-lemahnya iman Mbak Vina. Jadi itu berarti itu bare minimum harusnya. Bare minimum ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu juga sudah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan
tentang pelabelan. Jadi pelabelan makanan, minuman berkadar GGL ya. GGL itu gula, garam, lemak yang kadarnya di ambang batas. Nah, kurang lebih seperti itu. Sudah memiliki KMK. Tapi itu saja tidak cukup. Karena itu tujuannya ya hanya untuk ngasih tahu kita ya, oh ini kadar gulanya segini, kemudian ini tanda ini warnanya merah bahaya nih, jangan mengkonsumsi ini, kurang lebih gitu ya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau kita itu punya aturan yang membatasi distribusi, membatasi iklan, dan juga membatasi ketersediaan. Aksesnya itu dipersulit gitu. Jadi ada pajak misalnya, pajak untuk makanan tidak sehat, ultra processed food, minuman dengan kadar gula berlebih gitu ya. Itu tuh mestinya dipajekin supaya itu efeknya kan kita jadinya makan singkong aja, makan telur aja, makan buah aja, real food aja, jangan makan makanan yang kemasan itu. Jadi apa? Mendongkrak dan juga mendorong UMKM ya, perekonomian rakyat ya, sehingga efeknya tuh multi efek tapi positif. Masyarakatnya sehat, gaya hidupnya sehat, masyarakat sehat, perekonomiannya bergerak, roda ekonomi di daerah itu juga bergerak. Mestinya sih seperti itu ya, tapi rasanya masih jauh dari implementasinya, masih jauh ya Mbak ya, masih harus dibenahi lah ya Mbak ya. Masih harus kita awasi terus Mbak. Kemudian Mbak tadi bicara soal Kementerian Kesehatan, hari ini tuh kan kita terlihat efisien di atas kertas, tapi pasien tuh tetap menunggu berjam-jam Mbak untuk mendapatkan kamar. Menurut Mbak Irma, ada persoalan nggak ketika logika efisiensi dan korporasi ini terlalu dominan dalam mengelola kesehatan publik? Ya menarik ya, apalagi kemarin kita beberapa waktu lalu ada almarhum pasien Y itu ya. Yang di threads itu ya Mbak, itu viral itu. Itu viral ya. Jadi menunggunya 8 jam, kemudian meninggal gitu ya, karena nggak dapat kamar. Rasanya kalau kita kembali lagi ke konstitusi ya harusnya setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Artinya apa? Kalau ada orang yang sakit masuk ke rumah sakit, itu harusnya sesegera mungkin ditangani berdasarkan kegawat daruratannya, bukan berdasarkan kelas asuransinya. Mentang-mentang asuransinya yang paling rendah, nanti dulu melayaninya yang menggunakan asuransi mandiri atau pembiayaan mandiri gitu ya. Harusnya tuh tidak seperti itu. Tapi sayangnya kenyataan di lapangan, kalau saya mengutip PBID ya, diskriminasi terhadap pasien BPJS itu ada di lapangan. Mungkin pemirsa juga banyak ya yang mengetahui hal itu. Nah ini harusnya nggak boleh. Waktu tunggu harusnya kalau kata Pak JK lebih cepat lebih baik ya Mbak Vina ya. Apalagi ini menangani kegawat daruratan. Jadi harusnya sesegera mungkin. Cuman ya kompleks masalahnya. Sekarang ini unfortunately sistem BPJS ini kan mereka itu tidak bisa langsung mereimburse seluruh biaya pengobatan ya. Biaya rumah sakit yang diklaimkan itu tuh kadang-kadang nggak bisa direimburse sepenuhnya, sehingga rumah sakit harus menanggung selisihnya. Nah kalau begitu kan rugi rumah sakit rugi karena rumah sakit masih harus bayar kelebihan ya, selisihnya ya buat tenaga kesehatannya lah dan lain sebagainya. Ini kan juga mesti dibenahi, pasti ini akan berpengaruh terhadap kualitas layanan ya, kualitas layanan kesehatan yang menyebabkan waktu tunggu tadi yang lama karena kekurangan dokternya, angka jumlah tenaga kesehatannya dipangkas dan lain sebagainya, insentifnya dikurangi dan lain sebagainya. Jadi cukup perlu penanganan yang lebih fundamental, lebih serius untuk membenahi sistem layanan kesehatan ini, termasuk sistem jaminan perlindungan terhadap pasien, nakes dan juga vaskesnya. Karena memang ketegangan hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan ini memang saling terkait gitu Mbak, dengan kesejahteraan nakes kita. Bahkan banyak beredar di sosial media Mbak Irma, itu nakes-nakes tuh banyak loh Mbak yang nggak dibayar 3 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan. Di beberapa daerah itu tuh saya melihat banyak tenaga kesehatan juga yang mereka speak up gitu. Dan
Itu baru yang speak up, Mbak. Yang nggak speak up mungkin lebih banyak dari Iya, setiap daerah. iya. Apalagi kan kemarin ada berita bahwa memang transfer pusat ke daerah itu macet. Itu kan ya saling terkait lah Budget ya, Mbak, cut. ya. Ya kan Mbak, itu kan. Nah, menurut Mbak Irma gimana, Mbak, Ya, sebagai harusnya kita itu sangat menyedihkan sekali ya. Tenaga kesehatan itu kan garda terdepan ya, yang yes. melindungi kesehatan kita semua gitu. Harusnya mereka juga diutamakan. Harusnya kita nggak perlu mendengar berita-berita seperti itu. Pasti itu salah satu gejala dari banyak hal yang sudah kita obrolin tadi. Gejala dari sesuatu yang lebih serius gitu ya Mbak ya. Gejala dari, kalau konteksnya kesehatan ya, gejala dari satu penyakit yang mungkin kronis gitu. Apa ini penyakitnya ya? Sistem kesehatan kita mungkin sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi makanya kalau tadi di awal saya ditanya apa yang harus dilakukan. Oke, kita harus benar-benar menyisir nih, kita sisir karena negara kita adalah negara hukum ya, kita mulai dari amanah konstitusi lalu kita turunkan dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, apakah sudah sesuai dengan amanah konstitusi, apakah semua tujuannya untuk mencapai amanah konstitusi. Makanya itu, karena luar biasa dimensi perbaikan yang harus kita lakukan, termasuk ya ini tadi sistem BPJS, kemudian kesejahteraan nakes, ya kan. Belum lagi ngomongin jaminan kesehatan pasien, vaskes, pendidikan dokter spesialis, pendidikan tenaga kesehatan lainnya, penyuluhan, regulasi yang kuat atas produk-produk makanan minuman tidak sehat dan lain sebagainya. Itu PR-nya banyak. PR-nya banyak, dan memang gimana ya Mbak ya, kita mau nyuruh orang senyum, tapi yang senyum dalam keadaan lapar gitu loh Mbak. Ibaratnya kan seperti itu gitu loh Mbak, analoginya Ironis, kan ya? kayak kan ironi gitu Mbak. Kita menuntut pelayanan yang prima, sedangkan kita nggak ngerti nih apa yang sedang dialami para nakes ini. Gimana, siapa yang mau berbulan-bulan tidak dibayarkan hasil kerja kerasnya gitu loh. Misalnya mereka juga terdesak kebutuhan. Sekarang apa-apa serba mahal kan Mbak? Iya, betul. Saya lumayan sering ya berinteraksi, bekerja sama dengan tenaga kesehatan gitu ya. Mereka itu sebenarnya rata-rata, yang saya tidak pernah menemukan tenaga kesehatan yang tidak memiliki willingness untuk membantu. Mereka tuh panggilan jiwa ya untuk membantu. Jadi saya yakin mereka tuh sangat senang dan sangat memang panggilan jiwanya ya untuk membantu sesama di bidang memberikan layanan kesehatan. Tetapi ya mereka pasti dengan sukacita melakukan itu. Tetapi ya negara tidak sepenuhnya hadir untuk memberikan kesejahteraan ya, melindungi sih sebenarnya, melindungi kesejahteraan para nakes yang sudah secara sukacita, sukarela menolong sesama. Sangat disayangkan Mbak Vin. Sangat disayangkan karena ya itu hak mereka aja, mereka tidak mendapatkan haknya secara utuh gitu loh Mbak, sebagai tenaga medis yang selalu ada di garda terdepan. Iya. Mbak Irma, kemudian nih ada persoalan lain yang sebenarnya tadi Mbak Irma sebenarnya sudah sempat mention ya, yaitu hubungan antara Kemenkes dengan organisasi profesi kesehatan dan dokter. Terutama sejak pembahasan UU Kesehatan sampai aturan turunannya. Kemudian ketegangan tersebut memperlihatkan kegagalan komunikasi politik dari Menkes sendiri nggak Mbak, kalau menurut Mbak Irma? Bukan cuman kegagalan komunikasi politik ya, kalau menurut saya ini salah satu kekurangan, ketidakberhasilan sistem kesehatan kita. Harusnya organisasi profesi itu didukung dan dilindungi dan bisa menjadi mitra Kementerian Kesehatan ya. Mereka selama ini bekerja sama dengan baik, saling mendukung dan lain sebagainya. Karena organisasi profesi ini juga bukan cuma memiliki kegiatan, memiliki tugas yang cukup berat untuk bukan hanya melayani pasien gitu ya, tetapi juga di dalamnya ada gugus tugas yang secara khusus memastikan kualitas layanan kesehatan di sektornya masing-masing. Misalnya dokter spesialis, kalau dokter bedah itu ada divisinya sendiri, bedah syaraf dan lain sebagainya. Dokter anak itu kolegium itu sudah berdiri sejak lama dan mereka memiliki tujuan untuk menjaga kualitas melalui pendidikan, melalui panduan yang dijalankan ya untuk melayani pasien supaya
layanan kesehatan medisnya itu terjaga kualitasnya gitu. Jadi harusnya sinergi, tetapi kita lihat ini ada ketidaksinergian. Rasanya itu yang harus diperbaiki ya. Itu mutlak harus diperbaiki karena nanti yang dikorbankan takutnya ya warga negara atau pasien gitu. Jadi memang sekarang nih organisasi dari profesi ini keindependensiannya diintervensi ya Mbak ya? Betul itu. Yang kedua terutama adalah kolegium-kolegium yang bertugas untuk merumuskan kualitas di bidang spesialisnya masing-masing gitu ya. Itu kan harusnya academic body yang membuat atau menyusun satu panduan untuk dokter-dokter spesialis yang ada di bidangnya masing-masing. Ini nggak boleh diutak-utik nih karena mereka itu harusnya terdiri dari guru besar yang memiliki keahlian, kepakaran di bidangnya yang berdasarkan riset dan juga pengalaman evidence di lapangan selama menangani pasien. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk di situ gitu. Itu tuh harus dijaga independensinya dan di seluruh dunia rasanya kolegium itu selalu independen, tidak berada di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi ini kalau kedua belah pihak terus berkonflik ini jadi yang dikhawatirkan justru masyarakat ya Mbak ya. Yang mana kan berarti regulasi berubah, terus institusinya malah sibuk berkonflik. Sedangkan kan masyarakat tetap membutuhkan pelayanan kesehatan gitu Mbak. Ya, sebenarnya saya yakin kalau mereka yang bekerja ya, mereka yang bekerja untuk mengampu, menyusun panduan itu niatnya seluruh nakes itu selalu ingin membantu ya. Mereka pasti akan mengutamakan itu daripada konflik atau apa tadi Mbak Vina menyebutkannya. Sebenarnya mereka tuh udah terlalu sopan kalau menurut saya ya, nggak mau terlibat terlalu jauh gitu konfliknya. Cuman ya ini bahaya aja Mbak, kalau semuanya ada di bawah Kementerian Kesehatan maka Kementerian Kesehatan ini kan dipimpin oleh pejabat politik ya, sebenarnya jabatan politik menteri ini. Jadi kalau penguasa itu gawat nih, mau arahnya kemana, mereka ya harus tunduk arahnya kemana. Padahal kan kita harus menjaga independensi academic body di dalam kolegium ini. Mbak, tapi kalau bicara soal konflik itu sebenarnya kasihannya tuh kan mereka jadi bingung sendiri ya Mbak ya, yang para eksekutor di bidang pelayanan ini Mbak. Jadi gini, harus dibedakan juga ya, kalau yang mengampu pendidikan dokter spesialis ya, misalnya seperti tadi kita ngomongin soal kolegium yang harusnya mereka adalah independent academic body gitu. Itu tuh tata laksana, ngomongin tata laksana dan lain sebagainya, kurikulum gitu dan lain sebagainya. Ini kan gawat, menjadi gawat apabila tidak berdasarkan evidence yang kuat, tidak berdasarkan basis keilmuan yang kuat. Ini tuh acuan yang harus dilakukan saat ada di rumah sakit, di ruang bedah, pada saat konsultasi dengan pasien. Itu kan yang sebenarnya dijaga banget gitu ya, bukan ranah keputusan politik dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya yang sekarang ini kan masih di bawah Kementerian Kesehatan, nah itu yang rawan itu ada di situ gitu. Jadi benar nanti yang menanggung akibatnya pasien, tetapi kita masih punya waktu untuk menarik kembali independensi kolegium ini menjadi benar-benar lembaga yang sepenuhnya independen, tidak lagi berada di bawah Kemenkes. Semoga aja ini segera terrealisasi ya Mbak. Betul, ya, karena sudah ada keputusan MK juga, tetapi ini implementasinya juga masih belum berproses ya, masih betul berproses sekali. Ya Mbak. Baik Mbak, kemudian kita akan beralih ke topik yang selalu hangat untuk dibahas, MBG Mbak. MBG ya. Ini kritik terhadap MBG ini kan sangat banyak ya Mbak, sangat masif lah di berbagai platform gitu kan Mbak. Tapi sering diterjemahkan, orang yang kritis terhadap MBG ini sering diterjemahkan tidak mau, ini orang-orang ini nggak mau apa anak-anak Indonesia dapat makanan bergizi, padahal kan bukan itu sebenarnya Mbak. Realitanya kan ya banyak yang keracunan, kemudian tata kelolanya yang masih berantakan. Kok terkesan pemerintah nih ini benar-benar program politik yang tidak dikaji sebelumnya sehingga masyarakat yang menjadi korban Mbak. Kalau Mbak Irma sendiri gimana Mbak sebagai? Nah, saya kebetulan saya juga tergabung di MBG Watch, jadi kami posisinya sama lah dengan kebanyakan
tadi yang disebut sama Mbak Vina ya, menimbang banyak sekali hampir 38 ribuan ya angka keracunan karena MBG dan lain sebagainya. Teman-teman di masyarakat Transparansi Internasional dan banyak sekali juga menyoroti soal peluang ketidaktransparansian anggaran, peluang korupsi dan lain sebagainya. Oke, masalahnya kompleks ya. Iya, kompleks. Jadi kalau kami di MBG Watch itu menyerukan bahwa ini di stop aja gitu. Tapi gini, niat baiknya tuh bagus ya, niatnya tuh bagus. Kita kan pengen mencegah stunting antara lain ya, MBG itu. Kemudian juga tujuan goal utamanya adalah meningkatkan kesehatan, status kesehatan, status gizi masyarakat. Nah, dulu sebelum ada BGN itu pekerjaan-pekerjaan di sektor gizi dan kesehatan itu pasti menjadi ranah Kementerian Kesehatan. Kalau menurut saya ini dibalikin lagi aja. Jadi MBG di stop, kembalikan aja semua ini ke Kementerian Kesehatan melalui program gizi masyarakat gitu. Tapi kalau mau ngotot nih, saya punya cerita. Kenapa kok nggak cash transfer aja gitu ya? Ada banyak sekali kisah sukses ya di Brazil, di Chile tentang cash transfer. Jadi menyelesaikan stunting, meningkatkan status kesehatan itu tidak hanya bukan berarti melalui solusi ngasih makanan gratis. Jadi gini Mbak, di Brazil itu ada satu program. Sebenarnya ini hidden agenda dari pemerintah ya. Mereka tuh pengen menurunkan angka tuberkulosis, ya. Tapi pemerintahnya tuh tahu betul, pemimpinnya tuh, leadernya tuh tahu betul bahwa kontribusi satu penyakit atau berbagai macam penyakit itu tidak bisa dilepaskan dari status ekonomi atau kemiskinan. Itu menjadi sumbangsih terbesar. Orang jadi gampang sakit dan lain sebagainya ya. Orang kalau udah miskin itu kan nggak sekolah gitu ya, nggak bisa sekolah, kemudian artinya dia kemampuan literasi atau berpikirnya, kognitifnya itu juga berkurang. Jadi dia tidak bisa aware, dia tidak bisa memutuskan untuk melakukan hal yang pola hidup sehat misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya pemerintah itu meluncurkan satu program cash transfer. Setiap keluarga miskin ya, khusus keluarga miskin setiap bulannya dikasih bantuan cash langsung masuk ke rekeningnya. Tapi dengan syarat anak-anaknya harus sekolah. Nah, itu harus menyertakan, harus ada mekanisme lah untuk memverifikasi. Anak-anak harus rajin sekolah. Setiap 6 bulan sekali harus cek kesehatan di puskesmas ya. Kalau ada program vaksin harus vaksin juga. Jadi kalau ini absen dari ketentuan ini, itu maka dia tidak bisa menerima itu. Dia tidak bisa menerima itu gitu. Nah, tapi uang yang ditransferkan itu uangnya hanya mungkin sekitar kurang dari 2 juta rupiah kalau dikurskan ke rupiah. Tapi mereka itu boleh menggunakan uang itu untuk apa aja. Nggak ada ketentuan ini uang harus dibelikan makanan sehat atau apa segala macam, itu nggak ada ketentuan itu. Ketentuannya adalah, persyaratannya adalah ya udah cek kesehatan, kalau ada vaksin anaknya harus sekolah, masuk sekolah, kurang lebih seperti itu. Tahu nggak, beberapa tahun, 3 tahun terlihat ada penurunan angka TB ya. Status kesehatan naik, status gizi naik, status kedisiplinan masuk sekolah meningkat. Itu nggak ada program yang nyuruh screening dan lain sebagainya. Jadi kenapa cek kesehatan itu juga dilakukan untuk screening. Begitu cek kesehatan kan ketahuan nih, oh ini kira-kira berisiko kurang gizi, ini berisiko apa segala macam, itu bisa dideteksi dan langsung diobati gitu, langsung diintervensi. Itu artinya kebijakannya cukup works ya. Cukup works dan nggak perlu nggak perlu beli mobil, nggak perlu beli ompreng, kipas angin, nggak perlu beli kipas angin, nggak perlu beli sepeda motor, nggak perlu ada banyak staff. Jadi memangkas semua pengeluaran dan juga menutup kemungkinan korupsi karena langsung ditransfer ke masing-masing keluarga. Dan cukup menarik lagi, yang ditransfer ini preferensinya pemerintah itu menyarankan
perempuan yang mengelola ini, perempuan di dalam keluarga itu. Jadi kalau misalnya keluarga ayah, ibu, anak gitu ditransfer ke rekening ibu. Wah, berarti itu kebijakannya works dan sangat efektif. Betul. Ya Mbak ya. Sampai sekarang masih ada itu cash transfer. Mbak, kalau ngomongin anggaran MBG ini kan gemuk banget ya Mbak ya, dananya fantastis. Jika anggaran sebesar itu di tangan Mbak Irma, kira-kira Mbak Irma akan menggunakan anggaran itu untuk tetap ada MBG, atau mungkin akan diperbaiki sistemnya, atau malah mungkin akan dianggarkan untuk hal lain yang lebih dibutuhkan masyarakat? Kalau saya mau, saya akan melakukan cash transfer itu. Oke. Cash transfer itu karena itu membantu ya, semua itu misalnya ya kewajiban untuk cek kesehatan gratis ya, kita nggak perlu membuat itu sebagai program terpisah sih. Jadi udah termasuk, ini Anda setiap kepala keluarga 1 bulan misalnya ya ditransfer setiap sekian rupiah. Nanti kita harus hitung dulu, ditransfer sekian rupiah, ditransfernya kepada ibu yang mengelola keuangan keluarga, tapi harus dipastikan kita akan ada mekanisme verifikasi gitu ya untuk cek kesehatan, vaksin dan lain sebagainya. Jadi semuanya bisa, pencegahannya tuh semuanya ada di situ. Mbak tadi ngomongin cek kesehatan, ada program nih Mbak, cek kesehatan gratis. Nah itu gimana Mbak menurut Mbak Irma? Karena implementasinya di lapangan sebenarnya kalau saya baca-baca tuh cukup janggal gitu implementasi di lapangannya Mbak. Ya. Programnya cukup bagus ya, menyediakan cek kesehatan gratis terutama bagi kelompok prioritas ya, lansia, kemudian ibu, anak gitu ya. Itu cukup bagus, tapi juga yang harus dicermati lagi pelaksanaannya gitu. Jangan cuma program kemudian pelaksanaannya tuh tidak dipikirkan masak-masak. Kemenkes hari-hari ini mengeluarkan data keberhasilan program cek kesehatan gratis. Saya kira itu patut diapresiasi, tapi pada saat yang sama saya juga beberapa kali mendengar ya, dan tadi disebutkan sosial media itu tidak semulus itu juga pelaksanaan di lapangan. Ada beberapa daerah bahkan yang kemarin tuh dihentikan dulu sementara, dirapikan dulu datanya, karena setiap nakes yang ada di puskesmas itu ada targetnya, ada sekian 80 nakes per bulan ditargetkan untuk mendapatkan warga yang melakukan cek kesehatan gratis gitu. Sementara kan harusnya nggak bisa ya hanya dilakukan dengan target kayak sales aja ya, punya target menjual sekian unit atau segala macam. Harusnya nggak bisa lihat. Itu kan kalau intervensi kesehatan itu kan harusnya ada sosialisasi atau penyuluhan dulu. Betul. Ada penyuluhan dilakukan oleh puskesmas di kelurahan atau kepala desa gitu ya, yang juga menggerakkan birokrasi di bawahnya, melibatkan RT RW. Ini kan kita negara ya. Jadi yang harus kita lakukan harus sinergi dengan semua unit-unit yang ada di dalam negara kita ini gitu, dan RT RW unit terkecil itu ya, itu bisa dilibatkan supaya mereka juga berpartisipasi secara aktif dalam mengelola warga di unit terkecil di dalam negara ini. Jadi mestinya pelan-pelan dulu aja, penyuluhan, dikasih tahu cek kesehatan gratis itu apa, gunanya apa, didorong, dimotivasi dan lain sebagainya, kasih waktu dan kemudian dikasih giliran dikasih jadwal ke warga. Jangan, ya target harus dikejar, tetapi rasanya kita tidak bisa mengambil jalan pintas untuk langsung ayo Anda harus cek kesehatan gratis. Kasihan ya, mereka nggak tahu ini gunanya buat apa dan lain sebagainya. Mungkin buat kita netizen yang sering scroll, mungkin tahu apa itu cek kesehatan gratis ya. Tetapi bagaimana dengan lansia, masyarakat umum yang nggak punya HP atau yang nggak melek dengan sosial media, kan mereka butuh edukasi yang lebih meaningful gitu. Artinya memang program dari cek kesehatan gratis ini patut kita apresiasi, namun memang harus dievaluasi lagi dalam pelaksanaannya. Betul. Ya Mbak ya? Satu lagi Mbak Vin, kan kita melihat ada banyak celah data breaching ya. Oh iya. Ya, keamanan data pribadi itu ternyata tidak aman gitu. Ada beberapa lah ya beberapa case yang melaporkan bahwa dia merasa nggak daftar dan nggak, ini tahu-tahu kok ada panggilan gitu. Atau ada juga yang
mau cek kesehatan gratis tetapi datanya udah dilakukan. Nah, ini gimana Mbak? Beliau belum melakukan cek kesehatan gratis, namun tapi begitu datang ke fasilitas kesehatan ternyata sudah. Artinya datanya yang ngecek sudah. kesehatan siapa tuh? Nah, itu dia, itu harus dirapikan. Jadi, ini kan sebenarnya memang ada error atau kesalahan, dan justru kesalahan-kesalahan ini harusnya menuntun kita untuk memperbaiki gitu ya. Jadi supaya demi kebaikan bersama kesalahan-kesalahan ini harus didengar dan didaftar, kemudian diperbaiki gitu. Setuju Mbak. Ya, itu cukup serem juga ya kalau misalnya kita ngecek loh kok berarti yang kemarin cek kesehatan siapa tuh? Kan itu jadi bertanya juga, padahal itu memang masih ada kesalahan itu ya. Dan ini soal data pribadi kan harus dilindungi. Betul. Itu kan privacy ya Mbak ya. Keamanan kita seperti tidak ada yang menjamin gitu kan Mbak Irma ya. Mbak Irma, ini kita ternyata nggak terasa sudah panjang juga obrolan kita Mbak Irma. Dari Mbak Irma sendiri, apa sih harapan terbesar Mbak Irma dalam sektor kesehatan Indonesia hari ini Mbak? Saya pengen melihat kita semua hidup sehat ya. Sehat itu artinya sehat jiwa raga. Kemudian kalau kita sehat otomatis secara kognitif juga sehat. Artinya kita punya generasi yang lebih kompetitif lagi, nggak takut-takut cari lapangan pekerjaan, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa melek literasi secara umum, literasi kesehatan, literasi politik, literasi demokrasi yang bisa berkontribusi kepada kebaikan dan perbaikan bangsa kita. Kemarin aku membaca sebuah studies bahwa laporan hari ini Gen Z ini kesadaran hidup sehatnya tinggi, lifestyle kesehatan sehingga merugikan industri miras. Jadi sekarang lifestyle sehat ini sudah lebih booming gitu Mbak di kalangan generasi yang sekarang. Ya, bagus ya. Bagus ya Mbak Bagus banget. Tapi beberapa hari yang lalu saya juga ngobrol dengan teman-teman Protisi. Protisi itu kalau nggak salah mereka bergerak di bidang anti tembakau ya. Justru yang saya dengar data dari mereka, angka remaja yang menggunakan rokok elektrik itu meningkat. Jadi, nah ini menarik Mbak Vin. Jadi ngomongin tentang public health itu tuh nggak bisa hanya kita melihat case by case. Oke. Case by case itu satu hal yang perlu kita pertimbangkan juga, tetapi kita tidak boleh melupakan data populasi. Data statistik yang merepresentasikan populasi. Jadi angka penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja itu kita harus melihat data statistik. Gaya hidup anak-anak muda yang bergaya hidup sehat, nah itu kita harus berbasiskan data statistiknya itu seperti apa, apakah itu merepresentasikan seluruh populasi remaja dan lain sebagainya. Kalau iya, ya itu luar biasa bagus, kita mau melihat generasi yang bergaya hidup sehat seperti rokok itu. elektrik itu maksudnya kayak IQOS gitu Mbak? Iya, vape itu ya. Vape, ya itu sebenarnya kalau dinilai dari bahaya nggak sih Mbak? Atau sama aja dengan? Sama bahayanya ya dengan kalau menurut studi yang ada itu sama bahayanya dengan produk tembakau atau rokok biasa. Jadi tidak benar ya Mbak kalau ada yang berstatement bahwa rokok elektrik ataupun vape itu lebih aman daripada tembakau, enggak ya Mbak? Bahkan dia kan juga mengandung bahan kimia yang memberikan efek samping yang buruk juga buat kesehatan. Jadi sama lah. Mbak Irma, terima kasih banyak. Ini mendapatkan banyak ilmu baru. Terima kasih sudah hadir di Abraham Samad Speak Up Mbak Irma. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah mengundang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Latifina Baswedan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.